Saya berharap dari 70 orang yang dilaporkan dalam kasus ini bukan melakukan tindak pidana pencurian untuk kepentingan narkoba. Ya. Saya berharap itu tidak dilakukan karena untuk mau beli narkoba. Bang Hinca, ini sudah kita kerjakan lama. Cara menyelesaikan ini, saya terharu. Dan karena itu, karena ini soal pendapatan, perkebunan tidak boleh sejahtera sendiri. Dia juga sejahtera bersama rakyat di sebelahnya. Kan begitu? Dengan program ini, Bapak Manajer terima kasih telah memaafkan warga saya. Dan saya minta permohonan maaf kepada Bapak Manajer dan orang yang paling saya rugikan ya keamanan Balimbingan, terutama itu sangat bingung, sangat repot selama ini saya buat. Saya minta maaf Pak ya, Pak Duta. Dan atas kekurangan di Bapak, saya ucapkan terima kasih Pak. Jadi restoratif justice ini digagasi oleh Bapak kita Komisi 3, Bapak Dr. Hinca Panjaitan. Aplaus untuk beliau. Selama 2 bulan kami berkomunikasi dengan beliau dari PTPN terhadap Polsek Tanah Jawa ini, tetapi tidak tuntas mulai 2021-2022 sampai tahun ini. Dengan analisa tersebut dan ada komunikasi dengan Bapak Komisi 3, Bapak Dr. Hinca Panjaitan, kita meramu satu kegiatan ini supaya ini bisa diselesaikan. Kemungkinan besar ya, dengan tanpa dukungan dari Bapak Hinca menghubungkan kami, menghubungkan Bapak Kapolres ke direksi PTPN, ini akan tidak terjadi. Pertanyaan apa sih keadilan restoratif justice itu? Keadilan restoratif justice itu atau restoratif justice kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah penyelesaian tidak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Yang penting adalah untuk menekankan, untuk mengembalikan hubungan antara pihak-pihak kepada kondisi semula. Kita Simalungun ini termasuk salah satu yang begitu luas daerah perkebunan. Akibatnya adalah cukup banyak juga kasus-kasus yang dilakukan oleh warga masyarakat. Polsek Tanah Jawa ini termasuk yang paling tinggi Pak. Kasus-kasus yang dilaporkan terkait dengan pencurian buah dan sawit. Ya, tentu ini menjadi bisa bermasalah Bapak Ibu sekalian. Baik bagi gangguan Kamtibmas termasuk bagi perusahaan BTP 64. Sepanjang 2021-2023 itu ada 63 kasus. Bahkan tadi ada tambah satu perkara menjadi 64 kasus yang menjadi laporan polisi di tempat kami. Artinya Bapak Ibu sekalian, rentang umur 15 sampai 45 ini cukup banyak didominasi oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana mengambil buah tanggan sawit dari pihak PTPN. Ada 70%. Usia 15 sampai 45 itu sebenarnya orang-orang produktif yang sebenarnya mungkin badannya sehat, bisa bekerja. Kenapa harus melakukan seperti ini? Ini tentu menjadi PR kita bersama, bukan hanya kepolisian, tetapi ada Pak Camat, ada Pak Mulu, ada pemerintah daerah, ada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan sebagainya. Apa tidak ada pekerjaan lain? Apa tidak ada hal-hal yang bisa dikerjakan? Tentu ini menjadi catatan kita juga. Apakah memang orang masyarakat ini melakukan ini karena memang terdesak kebutuhan ekonomi? Apakah karena memang orang-orang ini pengen jalan pintas? Mungkin melihat buah tandan yang sudah waktunya untuk dipanen, dengan tinggal bermodalkan derek, egrek, kemudian bisa menjual dengan cepat, sehingga mungkin mendapatkan 50.000, 100.000, 200.000 gampang. Padahal dia kondisinya sehat, fisiknya kuat. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tugas kita bersama. Tentu perbuatan ini tidak bisa dibenarkan. Ya, apapun ceritanya kita punya hukum positif. Orang yang melakukan harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Maka kegiatan hari ini atas inisiatif dan dukungan dari Bapak anggota Komisi 3 dan pihak PTPN dalam hal ini Pak Fauji, ini bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan
mediasi yang diwakili oleh 5 kebun bisa selesai. Yang jelas tidak memberatkan kepada bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang berurusan dalam pengaduan ini. Tidak ada tuntutan ganti rugi harus membayar mengembalikan sekian juta dan sebagainya. Tetapi harus Bapak Ibu kerjakan, dan ini nanti mohon bantuan dari Pak Panggul, Pak Camat, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk sama-sama mengawasi. Ya, tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa kalau sebelumnya ada kegiatan wajib lapor, jadi tidak perlu wajib lapor di kantor polisi, tetapi tolong laksanakan menyapu masjid, menyapu halaman, menyapu gereja, dan kegiatan-kegiatan sosial lagi yang bisa kita harapkan membuat bapak-bapak sekalian sadar bahwa perbuatan untuk yang sudah Bapak lakukan itu dan pada prinsipnya adalah salah, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap dari 70 orang yang dilaporkan dalam kasus ini bukan melakukan tindak pidana pencurian untuk kepentingan narkoba. Ya. Saya berharap itu tidak dilakukan karena untuk mau beli narkoba. Ya. Tetapi kalau bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, orang tokoh agama, tokoh masyarakat Panggulu yang bisa menyampaikan bahwa narkoba itu musuh kita bersama, ya, musuh kita bersama, sudah melakukan tindak pidana kedua kali, maka tertutup baginya untuk dilaksanakan atau difasilitasi melalui mediasi, melalui restoratif justice. Jadi ini tolong sama-sama kita pahami bahwa bukan berarti hari ini selesai, besok boleh melakukan perbuatan lagi, besok boleh melakukan lagi, tidak. Begitu sudah ini selesai, ini menjadi catatan, jadi database bagi Polres Simalungun, bagi Polsek Tanah Jawa. Kalau sudah pernah melakukan, maka tertutup peluang untuk mendapatkan keadilan restoratif. Artinya apa? Prosesnya harus tetap kita lanjutkan ke kejaksaan, ke pengadilan. Mana yang mau Bapak pilih? Apakah cukup selesai di sini dan berubah dan tidak melakukan, atau mau mengulangi, tetapi konsekuensinya adalah proses hukum. Agar kiranya apa yang nantinya kita musyawarahkan dan kita mediasi pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keridhoannya. Petani jagung padi. Keluargamu, anakmu berapa? 4, Pak. Yang paling besar umur berapa? Kelas 6. 6. Yang paling kecil? Menjelang 2 tahun. 2 tahun. Istri kerja? Sama bertani. Bertani. Cukup hasil pertanianmu untuk kehidupanmu sehari-hari? Kurang cukup, Pak. Kurang cukup. Kalau begitu kenapa kau mencuri? Untuk membeli rokok, Pak. Untuk menambah. Membeli sembako. Betul. Betul, Pak. Fisik Bapak kuat loh. Pertanyaan saya, ini pencurian yang keberapa puluh kali Bapak lakukan sehingga ketangkap kemarin? Baru sekali, Pak. Baru sekali. Tadi kan mau sampaikan, sebelum penyidik, kan Anda yang minta, baru nanti penyidik yang merumuskan. Ya. Jadi ini nanti karena apa, nanti kami minta Bapak untuk membersihkan misalnya nanti kepada kawan-kawan Bapak di sekitar Bapak, jangan melakukan hal yang sama seperti Bapak. Oke. Karena risikonya sangat berat. Jadi nanti setelah ini kita lanjutkan ke perjanjian yang disampaikan Pak penyidik. Iya, hari setiap minggu selama 1 bulan. Selama 1 bulan. 4 kali 4, 16 kali. 16 kali, Pak. Gitu ya? Siapa? Ini mohon maaf nih penyidik, saya tanya tadi. Pak Raden Bakara, pegang mic-nya. Dia minta seperti itu. Anda setuju? Mau menerima? Siap, Pak. Oke. Kan enak begitu, tepuk tanganlah dulu. Nah, kan didengar semua ini. Nanti baru Pak Kepala Desanya nanti yang mengawasi tadi Pak Kepala Nagori. Begitu ya, sebelum ditutup ini. Karena di sebelah saya ini Pak Fauzi di sini. Agar semua kita paham, Pak Fauzi, Anda sudah dengarkan manajermu meminta, rakyatnya tadi yang nolong sudah gitu. Ada nggak tergerak di hatimu mau kau apakan Pak Raden Bakara ini? Silakan. Tahun ini hal yang terjadi saat ini hal yang fenomenal, hal yang sangat menyentuh. Ini yang kami minta 1 tahun lebih hubungan PTPN Pak dengan masyarakat nggak boleh putus. Anggap Pak Bakara ini silam, makanya tadi Pak manajernya memaafkan.
saya juga memaafkan. Yang menjadi masalah pendapatan, kan gitu. Bapak melakukan pencurian itu karena pendapatannya tidak mencukupi. Di sini saya pastikan Bapak kalau mau masuk kerja di PTPN 4 kita mau. Bukan hanya Pak Bagara, Pak, yang semua pelaku-pelaku yang tadi, yang ada 70 apa berapa tadi, kalau mau masuk ke PTPN 4 sesuai dengan kebun-kebun ada 5 tadi, kita bantu, Pak, kita fasilitasi. Asalkan satu, Pak, jangan dekat dengan narkoba. Ya, Pak Kades, kita siap, Pak, kolaborasi semua desa ke PTPN 4 yang namanya CSR kita bantu. Siapa? Untuk Polres pun, untuk Kodim, Polsek semua kita buka sinergi, Pak. Nggak ada yang namanya tertutup untuk hubungan sosial. Pelapor mengakui kesilapannya mencuri sekian tadi dan tidak akan mengulanginya lagi. Pelapor mengatakan, saya maafkan dengan catatan harus ada sanksi sosial membersihkan rumah ibadah 4 kali 1 minggu selama 1 bulan. Oke, lalu kemudian tadi Pak Fauzi bilang, Bang Hinca, ini sudah kita kerjakan lama, cara menyelesaikan ini saya terharu. Dan karena itu, karena ini soal pendapatan, perkebunan tidak boleh sejahtera sendiri, dia juga sejahtera bersama rakyat di sebelahnya. Kan begitu. Nah, karena itu ini, tutuplah ini. Apa hasilnya? 1, mengaku bersalah, minta maaf dan tidak mengulangi, bersedia menjalankan sanksi sosial. Si pelapor yang merasa dirugikan, minta itu tadi, selesai, ditambah lagi. Tapi tetap kau jalankan itu. Dan pakai rompi. Putuskan itu, kemudian ditandatangani, nanti Pak Kades, kau jalankan ini, karena ini warga. Siapa? Saya kira begitu, saya kembalikan kepada penyidik. Tahan dulu aku. Begitu. Silakan. Yang keempat, bahwa terlapor karena ini agama Nasrani, dia akan membersihkan gereja dan kantor Pangulu Mancung selama sebulan. Sebagai tersangka, sudah itu keputusan diterima? Diterima. Pak korban diterima. Saya rasa demikian. Pada Bapak Manajer atas perbuatan yang melanggar hukum warga saya ataupun keluarga saya. Kedepannya paslon ini tidak terulang lagi karena ini bisa langsung ke meja hijau katanya. Kemudian terima kasih buat Bapak Hinca Panjaitan, Dr. Bapak Hinca Panjaitan, Komisi 3 DPR RI, Bapak Dirut, PTPN 4, kemudian Bapak Polres, serta Manajer Bapak Kapolsek Tanah Jawa. Dalam program ini, Bapak Manajer terima kasih telah memaafkan warga saya. Selanjutnya kepada yang tersangka, harapannya jangan mengulangi lagi perbuatan ini, dan secara sanksi sosial kami akan mengawasi yang ada di tahun 2 sebesar 6 tanda. Jadi di sini Pak, buat itu saya meminta maaf dan mengulangi mengambil sawit lagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih buat kita semua. Saya dari keluarga Pak Irwan Sarisawu, kepada Bapak Manajer Haturduan, kami meminta maaf sebesar-besarnya dari keluarga Irwan Sarisawu. Dan saya minta permohonan maaf kepada Bapak Manajer dan orang yang paling saya rugikan ya keamanan Balimbingan, terutama itu sangat bingung, sangat repot selama ini saya buat. Saya minta maaf Pak ya, Pak Duta. Jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya sangat menyesal sekali. Dan atas kekurangan hati Bapak, saya ucapkan terima kasih Pak. Tidak akan terjadi berulang lagi. Dan itu pun saya juga maaf kepada Bapak Hinca, semua seluruh masyarakat juga saya mohon
Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak menyesali perbuatan Bapak? Sungguh sangat menyesal. Bapak menyesal. Ada Bapak punya keinginan berjanji untuk tidak mengulangi? 100% ada, Pak. Bapak bersedia meminta maaf? Siapa? Bapak bersedia menerima sanksi sosial yang diberikan kepada Bapak? Bersedia, Pak. Saya kira Pak penyidik, kita sudah sama-sama mendengar, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memaafkan Bapak. Tadi sudah Bapak bersedia untuk menerima sanksi sosial. Saya hanya minta Bapak seminggu 2 kali membersihkan, yang pertama kantor Abdeling, yang kedua kantor Bapak Pemulung selama 3 bulan. Siap hitung itu masa percobaan Bapak. Terima kasih Pak. Itu aja Pak penyidik dari kami. Terima kasih. Dari acara ini sangat berterima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Hinca Panjaitan, di mana supaya ada efek jerah daripada masyarakat kami. Kami pun Pak tidak rela masyarakat kami didukung. Tapi dengan ini juga permintaan saya sebagai camat untuk penduduk kami, diutamakanlah penduduk kami dipekerjakan di kebun, jangan diacuri dari luar supaya jangan ada pencurian. Jadi hidup kami memiliki demikian permintaan saya dari camat Buka Bayuranda. Terima kasih. Semua di sini, Bapak Ibu semua yang ada di sini, sebagai bentuk dukungan masyarakat atas pelaksanaan ini, baik Pak Fauzi mewakili PTPN dan saya dari teman-teman di Komisi 3 menyerahkan rompi ini sebagai simbolis. Selanjutnya nanti Pak Kapolsek akan meneruskan kepada yang para tersangka untuk selama dia menjalankan hukuman sanksi sosialnya, dia harus menggunakan itu. Itulah sanksi sosialnya. Dan kemudian dilapor. Kita serahkan rompi ini. Mungkin Pak Fauzi dulu, nanti baru saya. Tanah Jawa, coba dibalik Pak. Nah, dibalik. Ini sanksi sosial. Ini ada restoratif justice. Nah, sangat manusiawi, tapi juga inilah sanksi sosial yang akan dijalankan oleh 64 terlapor tadi.